Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Zaman udah banyak berubah ya. Di salah satu video saya tuh pernah cerita bahwa dulu kecil, tetangga saya di Bangka itu adalah toko furniture. Dari kecil, saya udah sering bantu-bantu di toko furniture tersebut. Kadang ditraktir makan, kadang dikasih uang jajan. Tapi yang paling saya suka adalah pada saat mengantar furniture kepada customer. Karena mobilnya adalah mobil pick up dan saya senang banget duduk di bagian belakang, di bagian bak. Sembari membantu di toko furniture tersebut, saya sering melihat nih customer-customer yang datang, memilih furniturnya, lalu mana yang cocok, lalu nego harga, dan pada akhirnya deal. Sebuah proses yang mungkin udah jarang ditemukan ya, terlebih di kota besar seperti Jakarta. Kenapa? Karena rata-rata yang jualan furniture itu udah di gerai yang besar dan harganya itu udah net ya, udah nggak bisa dinego. Bahkan bukan hanya di gerai, tapi di saat ini berkat kemajuan teknologi, kita tuh udah bisa membeli furniture lewat online, hanya dari genggaman tangan kita aja. Tenang. Tentu aja di video kali ini saya nggak akan bercerita tentang bagaimana membeli furniture secara online ya. Tapi pada video kali ini kita akan membahas tentang sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan penjualan furniture online yang sebentar lagi akan listing di bursanya kita. Siapa lagi kalau bukan PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera dengan kode ticker OLIVE. Bagi yang udah penasaran dengan prospektusnya, jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Jadi PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera atau nantinya saya sebut dengan OLIVE, ini bergerak di bidang perdagangan furniture online. OLIVE sendiri didirikan pada tahun 2009, tapi mulai aktif di marketplace itu di tahun 2020. Hal ini ditunjukkan dengan laporan keuangan OLIVE yang hanya dilaporkan itu mulai dari tahun 2020. Yang laporannya itu akan kita bahas belakangan ya. Saya sendiri sebenarnya nggak tahu motif sebenarnya itu apa. Tapi seolah-olah OLIVE itu pengen berkata seperti ini. Jangan lihat masa laluku, tapi lihatlah di mana saat aku mulai berubah. Dan percayalah akan masa depanku. Sebagai salah satu pionir di bidang penjualan furniture online, OLIVE diundang untuk bekerja sama dengan berbagai marketplace, antara lain adalah JD.ID, di mana OLIVE memperoleh penghargaan sebagai toko furniture online pertama di marketplace tersebut. Sejak tahun 2020, OLIVE telah menjadi salah satu pedagang furniture online terbaik di hampir semua marketplace. Salah satu marketplace-nya adalah Lazada. Dari Lazada, OLIVE ini berkesempatan untuk menjadi pedagang cross-border ataupun lintas wilayah untuk Asia Tenggara. Sebagai penjual lintas wilayah, OLIVE ini berhasil memperluas pangsa pasarnya ke negara-negara seperti Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam melalui penjualan di marketplace lokal. Sebagai pedagang furniture online, kira-kira seberapa besar ya omset dan juga profit dari OLIVE ini? Coba langsung aja kita intip laporan laba ruginya ya. Nah, jadi seperti yang saya bilang di awal tadi ya Sobat Maya, OLIVE ini udah berdiri dari tahun 2009. Namun laporan keuangannya baru dilaporkan dari tahun 2020 aja. Baru kali ini sih saya nemu yang seperti ini. Biasanya tuh minimal ada 2 tahun yang dilaporkan, ditambah dengan 1 tahun periode berjalan. Sementara OLIVE ini hanya melaporkan 1 tahun aja, dan ditambah dengan 1 tahun periode berjalan. Jika kita lihat di laporan laba rugi ini, pendapatan OLIVE naik ya dari tahun 2020 ke tahun 2021. Namun hal ini juga diiringi oleh peningkatan beban pokok penjualan dan juga beban usaha. Sehingga walaupun pendapatannya naik banyak, tapi laba yang dihasilkan oleh OLIVE itu sangat mini. Hanya sebesar 525 juta di tahun 2021. Hal ini berarti net profit marginnya itu hanya sebesar 1,3% aja. Sedikit aja salah langkah dari laba bisa jadi rugi. Nah, di sini ada yang menarik nih Sobat Maya, yaitu beban usaha dari OLIVE.
Jika kita breakdown lebih details, ternyata komponen terbesar dari beban usaha ini adalah di bagian gaji dan juga kesejahteraan karyawan, yaitu sebesar 3,1 miliar. Dan fakta mengejutkan yang saya temui adalah total karyawan dari Olive ini per 31 Oktober 2021 adalah sebanyak 15 orang karyawan. Jadi gaji 3,1 M tersebut dipakai untuk menggaji 15 orang karyawan aja. Kalau misalnya kita rata-rata aja nih ya, satu orang itu artinya gajinya sekitar 20 juta. Ini hitungan kasar ya, belum termasuk THR dan juga tunjangan lainnya. Mungkin Olive ini sistemnya kayak perusahaan startup, yang penting karyawannya sejahtera. Baik bagi karyawan, tapi belum tentu ya baik bagi investor. Lalu di prospektusnya juga dijelaskan bahwa belum ada remunerasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris untuk periode tanggal 31 Oktober 2021. Nah, selanjutnya, remunerasi akan diberikan kepada Dewan Komisaris itu sebanyak 4 kali dalam 1 tahun. Yang berarti tentunya beban usaha dari Olive ini akan meningkat di masa mendatang. Kalau bagi saya pribadi sebagai investor, saya nggak akan mau berinvestasi di perusahaan seperti ini. Tapi itu kalau misalnya kita bicara untuk investasi dalam jangka waktu panjang ya. Kalau kita bicara untuk momentum jangka pendek, akan beda cerita. Nah, tadi adalah sekilas background dari emiten berkode Olive. Coba sekarang kita lihat siapa sih pemegang sahamnya. Nah, jadi untuk pemegang saham dari Olive ini ada 2 ya Sobat Maya. Yang pertama adalah Hendro Jap yang memegang sebesar 91%, dan yang kedua adalah Hyo Mi-chen yang memegang sebesar 9%. Nah, untuk pengendali dari Olive ini udah jelas banget ya, yaitu Bapak Hendro Jap sekaligus sebagai direktur utama. Nah, dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 400 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 21,1% dari modal ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Harga penawarannya sendiri berkisar antara 100 hingga 125. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 50 miliar. Lalu bersamaan dengan IPO ini, Olive juga akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 400 juta waran seri 1 dengan rasio 1:1. Dalam artian, setiap satu lembar saham Olive akan mendapatkan 1 waran secara gratis. Hal ini berarti nggak akan ada tuh yang namanya outlot di IPO-nya Olive ini. Nah, terkait dengan waran dengan rasio 1:1, menjadikan IPO Olive ini sangat menarik untuk momentum jangka pendek. Sayangnya, hingga saat ini, harga penebusan waran dari Olive ini masih belum ditentukan ya. Oh iya, ngomong-ngomong, Olive ini sama seperti EBOS kemarin ya, yaitu sama-sama masuk di papan akselerasi. Lalu dari video pembahasan IPO EBOS kemarin, ternyata masih banyak ya Sobat Maya yang belum tahu caranya mengetahui sebuah saham IPO ini masuk ke dalam papan akselerasi atau bukan. Bagi Sobat Maya yang belum tahu, bisa nonton video saya yang ini ya. Di video tersebut saya udah jelaskan gimana caranya. Semoga dapat membantu ya. Oke, kita lanjut. Nantinya dana IPO-nya Olive akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah sekitar 11,78% akan digunakan untuk belanja modal terkait dengan renovasi gudang dan juga penambahan armada on-fleet berupa truk. Lalu, tujuan yang kedua adalah sekitar 88,22% akan digunakan untuk modal kerja dalam bentuk persediaan, gaji karyawan, serta kegiatan pemasaran. Lalu untuk dana yang diperoleh dari penembusan waran itu nantinya akan digunakan sebagai modal kerja dalam bentuk pembelian persediaan, gaji karyawan, serta kegiatan pemasaran. Nah, untuk tujuan IPO-nya Olive ini standar ya. Sebagian kecil dipakai untuk CAPEX dan sisanya untuk modal kerja ataupun OPEX seperti pembayaran gaji karyawan dan juga remunerasi Dewan Komisaris. Nah, untuk jadwal IPO dari Olive adalah sebagai berikut.
Untuk masa penawaran awal ataupun book buildingnya adalah dari tanggal 4 April hingga 14 April 2022. Lalu untuk masa penawaran umum ataupun offeringnya itu adalah dari tanggal 22 April hingga 27 April 2022 dan akan listing di bursanya kita pada tanggal 29 April 2022. Nah, tapi kemungkinan besar nanti jadwal untuk listingnya ini akan mundur ya Sobat Maya, karena tanggal 29 itu adalah cuti bersama. Lalu jika kita lihat dari jadwal ini, waran yang ditawarkan oleh Olive ini adalah waran pendek ya. Sama persis dengan waran yang ditawarkan NTBK kemarin. Rasionya pun sama, 1:1. Jangan-jangan underwriter-nya pun sama. Coba kita lihat siapa sih underwriter dari IPO-nya Olive ini. Ternyata yang menjadi underwriter dari IPO-nya Olive ini adalah Danatama Makmur Sekuritas dengan kode broker II. Ternyata memang sama ya dengan underwriter dalam IPO-nya NTBK kemarin. Cuma bedanya di last minute itu ada SF juga ya yang menjadi underwriter dari NTBK. Nah, sejauh ini II itu udah banyak mengawal saham IPO ya. Dari mulai yang terakhir adalah NTBK, BSML, NICL, MGLV, Hope, LFLO, dan juga SOFA. Walaupun emang agak nyeleneh, tapi semua saham yang dikawal oleh II itu minimal arah loh di hari pertamanya listing. Walaupun memang setelah itu semuanya dilongsorkan. Selama II jadi underwriter, rata-rata harga sahamnya memang rontok ya untuk jangka waktu panjang. Yang agak berbeda cuma BSML. Di hari pertama arah 1 kali, lalu di hari kedua sempat arah, namun kemudian dilongsorkan. Setelah itu baru kemudian diangkat habis-habisan hingga saat ini. Tapi ya BSML ini memang karena adanya sentimen dari perkapalan yang lagi hot ya. Oke, kita lanjut melihat laporan keuangannya. Dari sisi aset terjadi peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan di pos persediaan. Lalu dari sisi liabilitasnya juga terjadi peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya hutang bank di tahun 2021. Terakhir kita lihat dari sisi ekuitas. Terjadi peningkatan juga ya dari tahun 2020 ke tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh adanya uang muka setoran modal sebesar 9,3 miliar. Nah, ini adalah laporan ekuitas per 31 Oktober 2021. Setelah tanggal ini ternyata masih dilakukan perubahan. Sesuai dengan Akta nomor 109 tahun 2021, dilakukan perubahan nominal saham dari semula 100.000 menjadi Rp10. Lalu dilakukan juga peningkatan modal ditempatkan dan setor yang semula sebesar 5,6 miliar menjadi 15 miliar. Artinya ada 9,3 miliar setoran modal yang dilakukan. Nah, setoran modal ini dilakukan dengan cara konversi hutang yang menjadi sebanyak 935 juta lembar saham. Artinya pada saat listing nanti 935 juta lembar saham yang senilai 9,3 miliar ini akan langsung berubah menjadi 93 miliar. Atau dari konversi hutang ini aja, pemegang saham lamanya itu udah langsung cuan sebesar 10 kali lipat. Daripada jualan furniture online, memang lebih menguntungkan bisnis IPO ya. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, Olive ini jika kita lihat dari sisi rasio hutang dan juga sektor usahanya, kemungkinan besar akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Tapi untuk lebih pastinya, kita tunggu aja pengumuman resminya. Nah, dengan kinerja Olive yang agak mengsedih, kira-kira valuasinya di harga IPO menarik nggak ya? Oke, langsung aja kita hitung valuasinya. Secara pair, udah jelas banget ya, parah banget pair dari Olive ini. Baik di tahun 2020 maupun 2021, pair dari Olive ini udah di atas normal. Yaitu, kalau misalnya di 2021, sebesar 376,93 kali. Sedangkan secara PBV di tahun 2020, tentu aja mahal banget ya. Sementara di tahun 2021, jadi agak mendingan. Tapi jangan lupa, PBV-nya ini bisa mendingan karena adanya penambahan dana IPO dan juga adanya penambahan modal di tahun 2021.
Coba kita bandingkan dengan perusahaan yang berada di sektor yang sejenis ya. Bahkan jika kita bandingkan valuasinya dengan Sova nih ya, yang notabene itu sama-sama di papan akselerasi, valuasi Olive ini masih jauh lebih mahal. Nah, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, kinerja Olive ini menurut saya kurang memuaskan. Margin profit dan juga ROI-nya itu kecil banget. Kalau investor beneran yang peduli dengan fundamental, Olive ini enggak akan dilirik. Kesimpulan yang kedua, valuasi Olive baik secara PER ataupun PBV tergolong mahal. Ini pun valuasi secara PBV bisa banyak mengecil karena adanya penambahan dana IPO dan juga adanya peningkatan modal di tahun 2021. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya Olive ini adalah II. Secara historikal bisa kita lihat ya bahwa saham IPO yang dikawal oleh II itu minimal ARA di hari pertamanya listing. Melihat jumlah saham yang ditawarkan itu nggak banyak, kemungkinan besar Olive ini juga akan ARA di hari pertamanya listing. Tapi harus tetap hati-hati ya. II ini saudaraan lah sama XA. Kalau banting barang itu bisa sadis banget. Sejauh ini hanya BSML aja yang berhasil bangkit dari keterpurukan. Itu pun karena terbawa sentimen perkapalan yang lagi hot. Kesimpulan yang keempat, bersamaan dengan IPO ini terbit juga waran seri 1 dengan rasio 1:1. Hal ini membuat IPO-nya Olive menjadi sangat menarik. Resiko kerugian di hari pertama listing itu hampir nggak ada. Tapi tentunya ini kalau induknya itu berhasil dijual di hari pertamanya listing ya. Kalau ternyata dari hari pertama udah digencet ke ARB dan kita nggak bisa jualan, ya keesokan harinya bisa jadi rugi dalam. Kesimpulan yang terakhir, seperti pada IPO lainnya, saya akan memanfaatkan momentum IPO untuk mendulang cuan. Menurut saya, Olive ini nggak cocok untuk diinvestasikan dalam jangka waktu panjang. Soalnya, menurut saya kinerjanya itu sangat nggak memuaskan. Tapi karena ada waran dengan rasio 1:1, IPO-nya Olive ini akan menjadi sangat menarik untuk momentum jangka pendek. Sayangnya, hal yang perlu Sobat Maya perhatikan adalah penjatahan dari Olive ini bisa jadi bakalan dapet dikit banget. Bisa jadi lebih kecil dari NTBK ataupun SIKO. Jadi yang punya uang banyak kayaknya agak sayang juga kalau ikutan IPO-nya Olive ini. Cuannya mungkin nggak seberapa dibandingkan dengan modal yang disiapkan. Tapi ya kalau memang uangnya uang nganggur, ya sah-sah aja ikutan IPO-nya Olive ini. Saya sendiri nantinya akan take profit sesuai dengan keserakahan saya ya. Kalau misalnya emang nggak kuat naik, ya akan langsung saya jual juga. Nah, yang perlu diingat lagi nih Sobat Maya, tentunya yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko ya. Jadi pastikan Sobat Maya melakukan order dengan resiko yang udah siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya akan saya share di tab community pada saat masa offering ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video pembahasan saham IPO Olive. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya dan dapat menjadi bahan pertimbangan. Apakah nantinya Sobat Maya akan melakukan order IPO-nya Olive atau enggak? Bagi yang merasa terbantu dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.